Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Azhara Yasmin. Saya Mirna Rahma Aulia. Saya Nisa Alia Ramadhani dari SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Di sini kita akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Optimalisasi Pelestarian Ekosistem Banyu Urip Mangrove Center berbasis Local Wisdom di Kabupaten Gresik. Salah satu ekosistem pesisir adalah hutan mangrove dan hutan bakau. Hutan mangrove memiliki nilai ekonomis dan nilai ekologis yang sangat tinggi apabila dikelola dengan baik. Sebaliknya, hutan mangrove juga rentan terjadi kerusakan apabila tidak dikelola dengan baik. Hal tersebut dicontohkan pada pengelolaan hutan mangrove yang ada di Pulau Jawa, yang dialihfungsikan menjadi tambak, area industri, perumahan, kegiatan ekonomi lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana optimalisasi pelestarian mangrove berbasis local wisdom, ekowisata Banyu Urip Mangrove Center di Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pelestarian mangrove berbasis kearifan lokal di daerah ekowisata Banyu Urip Mangrove Center Kabupaten Gresik. Manfaatnya, yang pertama, bagi masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya pelestarian terhadap ekosistem mangrove serta lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan sekitar. Yang kedua, bagi pemerintah dapat memberikan kontribusi dalam membuat kebijakan. Yang ketiga, bagi peneliti dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan optimalisasi pelestarian ekowisata Banyu Urip Mangrove Center berbasis local wisdom yang nampak dari individu, kelompok, maupun masyarakat dengan mempertahankan keaslian data atau apa adanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan tujuan memahami, menggambarkan secara mendetail dan dilakukan dengan intensif, terinci, dan mendalam terhadap keadaan lokasi penelitian yaitu BMC. Kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini mutlak diperlukan karena peneliti merupakan alat atau instrumen pengumpulan data. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dan hasil observasi. Data sekunder berupa literatur, jurnal, artikel, dan lainnya. Dan teknik pengumpulan data dalam karya tulis ini menggunakan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap-tahap penelitiannya antara lain, langkah yang pertama yakni membuat komunitas pelestarian mangrove dari warga di Banyu Urip. Langkah yang kedua yakni memberikan pelatihan berupa pengelolaan mangrove yang benar dan berkelanjutan. Adanya penyuluhan dan pelatihan mangrove ini diharapkan pengetahuan, sikap, dan peran masyarakat terhadap upaya pelestarian mangrove meningkat. Langkah yang ketiga yakni mengadakan kegiatan optimalisasi ekowisata mangrove dengan tepat dan benar. Wilayah ekowisata Mangrove Banyu Urip terletak di Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Malaka. Luas wilayah Desa Banyu Urip kurang lebih 5,35 km persegi dengan memiliki ketinggian dari permukaan air laut 2 meter. Kondisi ekosistem mangrove di pesisir Desa Banyu Urip tergolong dalam kategori kondisi baik dengan nilai kerapatan jenis mencapai 7.533 pohon per hektar. Meskipun demikian, masih perlu adanya optimalisasi pelestarian mangrove untuk pembangunan berkelanjutan. Optimalisasi pelestarian mangrove Banyu Urip perlu ditingkatkan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Komponen pertama dalam optimalisasi pelestarian mangrove yang harus dibenahi yakni paradigma masyarakat. Paradigma yang masih sering muncul di masyarakat mengenai pelestarian lingkungan yakni pelestarian dilakukan ketika kerusakan sudah terjadi. Seharusnya paradigma tersebut diganti dengan pelestarian dimulai sebelum kerusakan terjadi agar tetap dalam keasliannya. Pelestarian ekowisata Banyu Urip Mangrove Center harus ada campur tangan dari masyarakat sekitar.
Keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian akan memberikan kontribusi yang sangat besar. Keikutsertaan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan non-teknis dan pendekatan kearifan lokal atau local wisdom. Pendekatan non-teknis itu berupa pembentukan dan pengembangan kemitraan desa yang sudah dijalankan 1 tahun yang bertujuan untuk mengenalkan, mensosialisasikan mindset pada masyarakat dan pembentukan organisasi kelompok tani hutan mangrove atau KTHM. Yang kedua, pendekatan kearifan lokal ini mengandalkan tingkat pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam mengoptimalisasikan pelestarian hutan mangrove dan ditanamkan dalam bentuk pendidikan non-formal seperti penyuluhan kepada masyarakat. Kesimpulannya, optimalisasi pelestarian ekowisata mangrove berbasis local wisdom dapat meningkatkan kelestarian mangrove dengan beberapa kegiatan, seperti penyuluhan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, adat kebiasaan, dan peran masyarakat terhadap upaya pelestarian mangrove. Semakin tinggi pengetahuan dan sikap akan pentingnya pelestarian hutan mangrove, semakin tinggi pula peran serta masyarakat dan meningkatkan persentase keberhasilannya. Saran kami dalam mengoptimalkan pengembangan potensi ekowisata mangrove Banyu Urip ini perlu pendekatan yang bersifat praktis dan mendasar untuk lebih menekankan kepada masyarakat. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya hutan mangrove. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.